Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Banjarmasin Pos bersama saya Reni. Amanat Presiden Republik Indonesia. Ya, saat ini saya sedang berada di halaman kantor Bupati Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan tengah dilaksanakan apel peringatan Hari Lahir Pancasila yang sebenarnya jatuh pada tanggal 1 Juni 2023 lalu. Dan saat ini tampak dari Bupati Balangan Abdul Hadi memimpin apel dan membacakan amanat Presiden dalam momen Hari Lahir Pancasila ke 2023. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi, kekuatan pemersatu bangsa, dan segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang menyatukan berbagai keragaman yang ada. Sudah selayaknya kita semua bangsa Indonesia mengaktualisasikan Pancasila hingga Pancasila senantiasa diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai etis yang berakar pada pengalaman faktual dan pengalaman akal serta pengalaman religius bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan realitas objektif dengan legitimasi kuat baik secara filsafat, politis, historis maupun kultural. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni memiliki makna bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Tidak hanya menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai dasar negara ataupun tujuan berbangsa, namun turut menjadikan Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya untuk dibaca dan didengar, namun harus dipraktikkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai Pancasila akan tertanam di dalam hati bangsa Indonesia. Perkembangan situasi global yang ditandai kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini bangsa Indonesia telah berhasil melewati masa kritis pandemi COVID-19. Hal ini membuktikan kekuatan Pancasila dan kekuatan bangsa Indonesia ke depan. Kita akan mewujudkan Indonesia emas 2045 dan impian Indonesia 2085, yaitu menjadi bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia, menjunjung tinggi pluralisme berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Masyarakat dan penyelenggara negara yang bebas dari perilaku korupsi, terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik, dan Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tahun depan kita juga akan menghadapi pesta demokrasi serentak melalui penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Untuk itu saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menyukseskan pemilu yang jujur, aman dan damai. Kita harus menjaga kerukunan dan keutuhan untuk menciptakan suasana yang kondusif sebagai wujud pengalaman nilai-nilai Pancasila. Setiap komponen bangsa harus menyadari pentingnya membangun karakter bangsa yang bersendikan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwa nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme harus dibangun dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan ini saya juga sampaikan bahwa angka stunting di Indonesia masih tinggi dan berada di atas ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 20%. Untuk mengatasinya, saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bergotong royong menurunkan angka stunting di Indonesia.
Hal ini merupakan kerja nyata pembumian Pancasila dan pengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita berkomitmen untuk bersama-sama menguatkan jati diri dan karakter bangsa, sikap dan perilaku patriotik, cinta tanah air, serta menjaga toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pendiri bangsa, para pendiri Republik Indonesia atas warisan luhur Pancasila yang kita nikmati sampai saat ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh generasi penerus bangsa yang telah menanamkan pemahaman dan pengalaman Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga melalui peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2023 dapat lebih meningkatkan kinerja, membuat prestasi, membuat terobosan, dan menumbuhkan pembaharuan di tahun 2023 dan di tahun-tahun yang akan datang. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua untuk kejayaan bangsa dan negara. Selamat Hari Lahir Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 1 Juni 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, demikian adalah amanat dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi dalam pembacaan doa peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2023. Jadi sebagaimana amanat yang disampaikan oleh Bapak Presiden, memaknainya yaitu menerapkan dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kemajuan daerah kita khususnya. Ya, tadi kan juga disebutkan memasuki tahun politik gitu ya Pak ya. Melihat di Kabupaten Balangan sendiri, masyarakatnya dalam memaknai demokrasi yang bagian dari Pancasila sendiri seperti apa Pak? Sebagaimana amanat Bapak Presiden tadi, bahwa di tahun 2024 ini ada pemilihan legislatif dan ada pemilihan kepala daerah serta pemilihan presiden. Untuk memaknai perhelatan perpolitikan ini, maka siogianya nilai-nilai Pancasila diterapkan sehingga proses politik yang terjadi di 2024 berjalan dengan aman, damai, tentram gitu kan. Walaupun berbeda-beda pilihan politik, tetapi ketentraman dan kedamaian tetap dipelihara dan dipertahankan. Dari mungkin kaitannya masalah pemilu dari Polres sendiri Pak, meskipun masih belum memasuki seperti itu, tapi sudah mulai mendekati masa politik Pak. Persiapannya sendiri dari Polres Balangan sendiri seperti apa Pak? Bagaimana kegiatan-kegiatan politik lainnya, kita memang belum menerapkan operasi mantap berata, tetapi kegiatan tahapan yang dilaksanakan sejak tahun lalu kira-kira di bulan Juni, tahapan-tahapan itu kita telah laksanakan pengamanan dengan memperkirakan situasi keamanan tentunya wilayah Balangan dengan bekerja sama dengan stakeholder terkait. Berikutnya kami menghimbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi dan mencegah berita-berita hoax tidak meneruskan berita-berita yang kira-kira bisa memecah belah persatuan dan kesatuan sebagaimana amanat tadi dibacakan oleh Bapak Bupati. Kita mari menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda-beda pilihan. Dan saat sekarang masih dari penyelenggara pemilu di tempat kita telah melaksanakan beberapa rapat pleno tentang DPT dan DP yang lain-lainnya untuk pleno-pleno di tingkat kecamatan maupun di tingkat nanti kabupaten. Berikutnya kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya untuk memberikan pengamanan pada saat edukasi-edukasi itu diberikan kepada masyarakat. Tentu harapannya adalah partisipasi masyarakat yang mana pada pemilihan presiden itu mungkin berkurang, tetapi pada pemilihan bupati atau kepala daerah itu lebih banyak. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 ini dengan kerjasama bersama memberikan edukasi partisipasi masyarakat nanti. Ya, demikian adalah laporan kami dari halaman kantor Bupati Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih.